Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan dengan nomor induk mahasiswa 2018 7205034, program studi PPKN 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya masyarakat Indonesia untuk memenuhi tugas studi masyarakat Indonesia. Munculnya masyarakat Indonesia terbagi menjadi 4 subtema. Yang pertama, asal nama dan bangsa Indonesia. Kedua, penduduk Indonesia purba. Ketiga, migrasi kebudayaan utara. Dan yang keempat adalah pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Asal nama dan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan terluas di dunia yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Dari hal itu, banyak sekali yang memberikan nama-nama sesuai dengan keinginan, kondisi fisik, sosial, dan budaya. Sehingga sampai sekarang kepulauan kita ini disebut dengan Kepulauan Indonesia. 8 asal nama Indonesia. Yang pertama adalah Hindia. Nama ini diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang dikenal dengan sebutan bapak geografi klasik bernama Herodotus. Nama Hindia benar-benar digunakan oleh seorang ahli geografi klasik dan kartografi dari Yunani bernama Claudius Ptolemeus yang digambar dan ditulis dalam karyanya yang berjudul Almagest and Geographica. Nama Hindia semakin terkenal setelah bangsa Portugis di bawah pimpinan Vasco da Gama pada tahun 1498. 2. Netherlands Oost-Indie. Bangsa Belanda pertama kalinya datang ke pulauan kita ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman, bertujuan untuk berdagang dengan negara-negara yang ada di berbagai daerah, terutama barang-barang yang tidak pernah diperoleh secara langsung di negeri Belanda, yaitu rempah-rempah. Setelah Belanda berkuasa, maka nama kepulauan kita ini disebut Netherlands Indie. 3. Insulin Edward Douwes Dekker, yang dikenal dengan nama Multatuli, memberikan nama untuk kepulauan Indonesia, yaitu Insulate, yang dicantumkan dalam bukunya Max Havelaar. Penamaan ini kemudian dipopulerkan oleh Profesor P.G. Firth. Adapun asal kata insulit berasal dari bahasa Latin, yaitu insula berarti pulau dan indi berarti Hindia. Dengan demikian, insulate berarti kepulauan Hindia. 4. The Malay Archipelago Alfred Russel Wallace, tahun 1869, menciptakan nama tersebut yang sebelumnya tahun 1854 telah mengadakan penelitian tentang flora dan fauna di Kepulauan Indonesia. Ia seorang naturalis yang telah membagi flora dan fauna Indonesia bagian barat yang memiliki ciri-ciri Asia dengan garis hayal yang dikenal dengan garis Willis. 5. El Indi Insulair. Nama El Insulair atau El Archipel diberi nama oleh Jean Jacques Rickles dan Maxima Rickles, tetapi penamaan itu kurang begitu dikenal dan hanya digunakan oleh bangsa Perancis pada masa itu. 6. Hindia Timur. Muhammadiyah mengganti sebutan Hindia Belanda atau Netherlands Indie dengan Hindia Timur, kemudian digunakan oleh Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 7. Nusantara. Nama Nusantara digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Arti nama Nusantara atau Dwipartara yaitu kepulauan di antara benua-benua. Nama Nusantara terdapat dalam kitab
Negara Kertagama. Dalam sejarah Melayu dipakai nama Nusa Tamara, yang artinya sama dengan Nusantara. Terakhir, Indonesia. Orang yang pertama kali memberikan nama Indonesia yaitu John Richardson Logan. Nama Indonesia berasal dari kata Indo dan Nesi, yang berarti Kepulauan Hindia. Nama Indonesia pertama kali dipakai pada tahun 1850 dalam buku karangannya berjudul The Indian Archipelago and Eastern Asia yang diterbitkan dalam Journal of the Asiatic of Bengal. 2. Penduduk Indonesia Purba. Jenis manusia tertua di Indonesia sampai sekarang atau kala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Holocene Pleistocene atau disebut lapisan dan fauna ngandrong. Kedua, Pleistocene Tengah atau disebut lapisan dan fauna Trinil. 3. Pleistocene Bawah, yaitu lapisan dan fauna Letis. Jenis manusia Homo sapiens. Pertama, Homo wajakensis. Kedua, Homo soloensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Pithecanthropus robustus. Dan yang kelima, Meganthropus paleojavanicus. 4 perkembangan manusia di Indonesia. Yang pertama, zaman prasejarah. Dari permulaan adanya manusia dan kebudayaan sampai kira-kira abad ke-5 Masehi. Kedua, zaman purba, merupakan awal datangnya pengaruh kebudayaan India pada awal pertama tahun Masehi sampai berakhirnya kerajaan Majapahit. Zaman Madya, yaitu menjelang berakhirnya kerajaan Majapahit dengan masuknya pengaruh Islam sampai abad ke-19. 4. Zaman baru atau modern. Sejak masuknya analisis barat dan teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai sekarang. 3. Migrasi dan kebudayaan dari utara. Permulaan adanya Homo sapiens tersebar di kepulauan Indonesia pada kala Holocene atau awal kebudayaan Mesolitikum. Berdasarkan sisa-sisa peninggalannya dapat diketahui mata pencarian, terutama berburu dan menangkap ikan. Di antaranya telah memiliki tempat tinggal, menetap, atau bertani secara sederhana. Sisa peninggalannya ditemukan di 2 kompleks, yaitu 1. Obris Source Rogers atau Rock Shelter, yaitu tempat tinggal di dalam gua. Dan kedua, Kejokscan Mordinger atau Kitchen Minder, tempat tinggal di tepi pantai. Seorang ahli arkeologi bangsa Perancis telah mengadakan penggalian dan menganalisa bahwa zaman prasejarah banyak didominasi oleh kapak lonjong yang disebut kompleks budaya Baskon Hoabit. Jenis kapak lonjong ini banyak ditemukan di Sumatera Timur, Sumatera Utara, Aceh, Malaysia, dan gua-gua yang banyak terdapat di Jawa Timur. Pada masa lampau, Indonesia merupakan jalur percampuran antar manusia purba Austro-Melanesioid dengan Mongoloid pada saat ketika manusia Austro-Melanesioid menyebar dari Jawa ke arah barat dan utara, mereka bertemu dengan manusia Mongoloid yang berasal dari utara di jalur Asia Tenggara. Dengan demikian, bahwa kompleks kebudayaan Baskon Hoabit harus sejajar dengan lalu lintas penyebaran bangsa-bangsa yang datang ke Kepulauan Indonesia. Ciri-ciri ras Mongoloid yang terdapat pada manusia Indonesia purba berasal dari Asia Timur dengan jalur dari Jepang lewat Ryukyu, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Sebagai buktinya ditemukan fosil-fosil manusia di Gua Leang, Cadang, yang menunjukkan ciri-ciri Mongoloid. Kelompok manusia yang memiliki ciri khas Mongoloid ini di Sulawesi Selatan telah mengembangkan budaya
anak panah dan busur bercorak tuala. Pengaruh beberapa kebudayaan pada awal sejarah. Kontrak budaya atau akulturasi adalah suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Dari sisi seni pembangunan, pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Dari sisi kesusastraan, banyak tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab, buah karya para pejuang Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Dari sisi bahasa dan tulisan, budaya tulis ini menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung Batak, dan Bugis Makassar. Dari sisi kepercayaan dan filsafat, kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. Dari sistem pemerintahan, pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya sistem pemerintahan bercorak kesukaan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki atau tingkatan yang jelas. Sekian pembahasan untuk memenuhi tugas studi masyarakat Indonesia. Semoga menjadi pembelajaran dan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.